Selamat malam Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Lucia Lodiabana, kelas A semester 1 dengan NIM 2003030006. Saya akan mereview buku Politik Without Violence sebagai tugas kedua saya dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Bab 1 membayangkan politik tanpa kekerasan, selektivitas kekerasan dan pervasivitas kekerasan. Konflik pada gilirannya membahayakan arena politik daripada menandakan masalah yang harus dihadapi sebelum meluas dan mungkin berubah menjadi kekerasan. Politik alam untuk mengandung atau mengurangi kekerasan. Dalam hal ini, apakah pelanggaran terkait dengan politik tampaknya berlawanan dengan intuisi untuk berpikir bahwa mereka semua dapat melakukannya. Kekerasan percakapan antar disiplin. Politik adalah arena untuk menangani kepentingan dan aspirasi yang diperebutkan dalam masyarakat kita dan untuk mengalokasikan sumber daya. Politik dibangun kembali. Buku ini bertujuan untuk menghasilkan debat seputar kemungkinan untuk mendirikan kembali politik berdasarkan pengetahuan baru kita seputar kekerasan dan reproduksinya. Bab 2, kekerasan dalam politik. Pandangan klasik abstrak. Pendahuluan, dalam negara ini kebanyakan mengacu pada kekerasan publik dan masyarakat yang berpotensi untuk mengancam integritas negara seperti perang saudara, pemberontakan, terorisme, dan protes jalanan yang disertai kekerasan. Politik dan penanganan kekerasan. Kekerasan dari negara. Kekerasan dan negara. Nilai yang diberikan kepada entitas negara sangat tegas di antara para pemikir politik klasik. Ada juga realisme yang kuat dalam cara kekerasan dianggap sebagai menciptakan dan mendefinisikan negara dan pada akhirnya membuat politik menjadi mungkin. Kekerasan politik dan negara. Keamanan dari kekerasan melalui kekerasan adalah apa yang ditawarkan oleh politik dan apa yang harus disampaikan melalui negara dan hanya oleh negara. Kekerasan dan politik. Bagi Smith, politik berasal dari ketidaksesuaian antara kolektivitas manusia atau bukan individu pada saat perbedaan teman musuh menjadi menentukan. Pembuangan kekerasan dari politik-politik. Kekerasan, gairah manusia dan kejahatan manusia. Bagi sebagian orang, Hobbes meletakkan dasar bagi liberalisme dan bagi yang lain, sebaliknya. Mengapa penting bagi cara membayangkan hubungan kekerasan dengan politik dan negara? Pasalnya ada ketidaksepakatan antara cara-cara liberal dan anti-liberal dalam menghadapi kekerasan ontologis yang mereka lakukan. Kesimpulan, beberapa orang akan menyangkal bahwa pemahaman kita tentang politik dan negara yang tertanam kuat dengan cara Hobbes, Weber, dan Smith dalam berbagai cara mereka mengadvokasi bagaimana masing-masing kategori ini menangani kekerasan yang mereka anggap meletak pada manusia. Bab 3, kekerasan dalam politik. Alternatif kritis. Pendahuluan, dalam politik membahas para pemikir yang telah berargumen bahwa politik dapat secara realistis dibayangkan sebagai cara untuk memungkinkan harmoni tumbuh atau untuk memperhitungkan konflik manusia. Politik sebagai ekspresi komunikasi dan konsensus. Posisi Hannah Arendt politik bebas kekerasan Arendt. Posisi Hannah Arendt tentang politik seperti yang ditunjukkan oleh Richard Bernstein adalah antitesis terhadap pandangan Smith tentang politik dan merupakan titik yang sama besarnya tentang definisi Weber tentang negara. Politik sebagai lingkup kebebasan dan tindakan non-strategis. Arendt menjelaskan bahwa kekerasan dapat dibenarkan. Arendt tidak boleh dibaca sebagai penyangkalan terhadap dunia kekerasan nyata, sementara dia berusaha menemukan politik yang berbeda dan bebas dari kekerasan. Realitas material dan kekuasaan yang mendominasi. Kritik kedua terhadap Arendt berasal dari argumen Habermas lain bahwa kekerasan struktural adalah bagian dari aturan politik, bukan sebagai kekuatan yang terlalu terang-terangan tetapi agak tidak dirasakan. Kekerasan sebagai instrumen. Tubuh hadir untuk Arendt dalam susunan emosional kita, yang merupakan bagian dari diri kita sebanyak penalaran kita, dan itulah sebabnya kita tidak pernah dapat diperdebatkan bahwa Arendt menyangkal godaan-godaan menggunakan kekerasan ketika sedang marah. Kesimpulan adalah mungkin untuk memikirkan kembali ontologi kekerasan dan konflik manusia dengan cara yang dapat membangun bentuk politik yang berbeda dengan yang dilakukan oleh para ahli teori klasik. Bab 4, perbedaan kekerasan rasa perwujudan. Pendahuluan telah diterima secara luas bahwa kekerasan adalah konsep luas menentang teori tunggal universal semua tujuan.
Kekerasan sebagai pengalaman yang diberlakukan. James Todd membahas inti dari tantangan berpikir tentang kekerasan, yaitu rasa kekerasan yang problematis, mengangkangi dengan cara yang anarkis, kesenjangan antara akal dan non-akal, antara kejelasan dan ketidakjelasan. Mengeksternalisasi kekerasan. Wawasan mendalam tentang penyangkalan manusia tentang kekerasan dapat ditemukan dalam eksplorasi René Girard tentang kekerasan dan pengorbanan. Internalisasi kekerasan. Kontribusi Girard dalam memahami kekerasan adalah menunjukkan sejauh mana kita berusaha menyangkal kekerasan. Pandangan seperti itu sangat erat. Penulis juga berpendapat dengan bagaimana kita membayangkan politik, tepatnya dengan hal menyerahkan aktor eksternal atau negara tugas untuk memonopoli dan kepada peradilan tugas untuk menangani siklus balas dendam. Kekerasan, perbuatan instrumen atau pengenalan. Pertanyaan yang muncul dari filsafat adalah, apakah kekerasan merupakan instrumen atau konstitutif dari perasaan itu sendiri? Hannah Arendt dengan terkenal dan persuasi berpendapat bahwa kekerasan hanyalah alat. Gagasan bahwa kekerasan adalah alat untuk mencapai tujuan diterima secara luas dan intuitif. Kesimpulan, kekerasan bisa menjadi tujuan maupun sarana atau fenomena yang menentang reduksi. Bab 5. Kekerasan dari biologis hingga tubuh sosial. Ide tentang bahaya manusia mendasari beberapa teori politik yang berpengaruh. Kekerasan dan tubuh biologis. Kekerasan dan politisasi sifat manusia. Perdebatan tentang agresi manusia secara naluriah menjadi sangat dipolitisasi setelah penerbitan buku Laris Courage on Agresi dalam bahasa Inggris pada tahun 1966. Naluri agresif. Meskipun Lorenz sendiri berpendapat dalam kalimat terakhirnya bahwa nalar manusia adalah dan kekuatan seleksi memberikan tekanan seleksi ke arah pengurangan kekerasan. Bukunya menyentuh sentimen populer yang kuat seperti nenek moyang kita. Manusia secara naluri bawaan adalah makhluk yang kejam. The Nature or Nurture Battle. Jika Fromm membantu memajukan argumen untuk nuansa, jika bukan untuk nurture dari perspektif psikoanalisis, orang lain mulai membangun argumen tentang interaksi antara gen dan lingkungan. Asal-usul agresi manusia. Aspek menarik dari seputar perdebatan agresi dan naluri oleh karena itu adalah agresi tanggapannya. Agresi direvisi dan evolusi menuju epigenetik. Agresi patologi atau evolusi adaptasi. Pertengahan abad ke-19 menyaksikan dampak luar biasa teori evolusi, meskipun studi tentang gen dimulai pada waktu hampir yang bersamaan. Hormon agresi dan tubuh biologis pria dan wanita. Hormon seringkali dikaitkan dengan imajinasi populer, khususnya testosteron dan hormon stres, kortisol. Tubuh rentan. Menanggapi ancaman hormon stres dalam hubungannya dengan sistem saraf, ini mengontrol apakah tubuh mengatasi dan menahan stres atau bereaksi berlebihan terhadapnya. Gen kekerasan atau kekerasan pada gen. Arti ilmiah kunci ketiga yang menghasilkan wawasan tentang biologi dan agresi adalah genetika. Kesimpulan dari argumen Gard dan lain-lain adalah bahwa pengasuhan menumbuhkan otak sosial pada usia dini. Salah satu wawasan terpenting Gard adalah bahwa pengalaman awal kita sebagai bayi berdampak besar pada kita saat dewasa. Bab 6. Kekerasan dari tubuh sosial ke tubuh. Pendahuluan kekerasan adalah kegagalan untuk menghormati agresi yang mampu. Agresi atau kekerasan, akar relasional untuk memahami agresi. Tidak seperti agresi, kekerasan manusia bisa dikatakan bukanlah masalah biologis seperti itu. Kompleksitas budaya kekerasan. Bukti cukup meyakinkan bahwa penjelasan relasional ini menawarkan wawasan yang dapat diandalkan ke dalam banyak ekspresi kekerasan dunia. Sosiologi kekerasan yang terwujud. Tidak ada penjelasan mengapa kapan individu siap menggunakan kekerasan, namun telah dibahas berbagai faktor biologis bahwa sosial yang berpotensi terlibat. Kekerasan yang menjadi sosialitas. Sampai batas tertentu, keputusan untuk berfokus pada definisi kekerasan yang lebih sempit dan lebih luas adalah masalah prevensi yang diarahkan oleh kriteria filosofis. Kekerasan dan kebijakan tubuh, alat peralihan untuk berpikir dan berbicara tentang kekerasan. Ada berbagai definisi kekerasan dan definisi itu berlipat ganda. Diskusi sejauh ini menyarankan kemungkinan untuk mengajukan rumusan kerja transisi dari kekerasan. Kesimpulan, dari masterful hingga tubuh rentan, pembahasan ini selama ini terfokus bagaimana politik terlalu lama mengasumsikan bahwa kekerasan bersifat intrinsik pada kondisi manusia yang tertanam dalam tubuh politik. Bab 7. Monopoli kekerasan, organisasi militer kekuasaan sosial.
Pendahuluan. Secara historis, pembentukan negara secara luas dipandang salah satu sumber utama pengurangan kekerasan. Kekerasan perangkat kerja, jalur kontingensi menuju monopolisasi. Membedakan sistem makna dari kekerasan dan peperangan dari prasejarah ke sejarah. Kekerasan sebagai kekuatan sosial militer yang terorganisir. Masyarakat muncul berdasarkan klan, garis keturunan, dan kepala kerajaan. Pemeringkatan yang dihasilkan ini berdasarkan tugas-tugas yang dianggap penting bagi semua yang memberikan otoritas kepada anggota klan atau anggota garis keturunan. Dari warga negara bersenjata hingga spesialisme kekerasan, makna praktik dan monopolisasi, kekerasan dan pembentukan negara hingga memonopoli negara, memonopolisasi kekerasan yang penting. Kesimpulan, pemesanan dari sanksi melalui monopolisasi, bukti arkeolog dan etnografi tetap tidak meyakinkan, namun ada bukti yang cukup menyarankan kemungkinan narasi yang berbeda untuk mereka yang mengklaim bahwa manusia secara ontologis damai atau kekerasan ontologis. Bab 8. Monopolis kekerasan dari pengendalian pengaruh ke biopower. Pendahuluan ide Norberto Elias tentang proses peradaban menyuntikkan interpretasi penting tentang sejarah negara dan kekerasan. Pengendalian efek batasan diri dan kekerasan. Perdamaian elit dan pengendalian pengaruh kekerasan mengurangi hasil monopoli negara. Elias mengeksplorasi bagaimana kristalisasi kekuatan monopoli negara berdampak pada kekerasan, menggerakkan kekerasan di balik layar kehidupan sosial. Penelitian dan argumen kuat Elias telah menyumbangkan banyak wawasan tentang kekerasan, baik perilaku historis tetapi juga sebagai perilaku berakar pada emosi, fisik, dan psikis. Kekerasan, kekuatan, dan monopolisasi. Kekerasan biopower dan pemerintah. Konsep vokal tentang biopower mencatat bagaimana negara-negara memodernisasi penggunaan kekerasan mereka dan mengadopsi berbagai alat untuk mendisiplinkan dan mendominasi. Kekerasan biopower dan kedaulatan. Agamben membawa kita kembali kepada persimpangan tak terpisahkan antara tubuh, kehidupan biologis, dan kedaulatan negara. Kesimpulan, monopolisasi kekerasan, piala kekerasan setengah penuh dan setengah kosong. Semua penulis yang dibahas sejauh ini memiliki kesan yang sangat berbeda yang untuk disampaikan kepada monopoli negara, kekerasan, dan politik. Bab 9. Legitimasi kekerasan. Pendahuluan. Kontribusi Weber untuk mendefinisikan negara secara historis sangat signifikan. Ini menandai momen ketika negara diberi konseptualisasi sosiologis dan politis. Legitimasi aturan dan kekerasan. Legitimasi dan legalitas adalah dua aspek dari negara modern yang tampaknya sangat bergema dengan norma-norma liberal dan demokratis. Kesimpulan, pandangan legitimasi sebagai cairan dalam proses konstruksi konstan menggabungkan berbagai klan dan penguasa, berbagai persepsi dan perhitungan yang diatur. Bab 10. Legalitas dan keadilan. Pendahuluan. Hubungan Max Weber antara legitimasi, legalitas, dan monopolisasi kekerasan telah mengalami banyak kritik. Terlepas dari banyak kritik, Andreas Anter menunjukkan yang paling menunjukkan tesis Weber adalah kebenaran empiris dan historis yang terbukti negara modern dilegitimasi secara legalitas dan telah sukses besar. Legalitas penghilangan. Seperti diketahui, Weber menyoroti 3 prinsip utama sebagai dasar untuk seruan pada legitimasi dan pelaksanaan dominasi yang berkelanjutan atau kekuatan komando otoriter. Hukum dan kekerasan. Provokasi Smith terhadap definisi Weber tentang negara juga merupakan provokasi terhadap gagasan hukum. Kekerasan dan hukum. Kadang-kadang istilah kekuatan dan kekerasan digunakan untuk berbicara tentang tindakan otoritas. Terkadang berbicara dalam tindakan pemberontakan. Jelas kedua kasus tersebut menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Kesimpulan, tubuh rentan dan pencerahan emosional antara rasionalitas prosedur hukum Weber, kritik metafisik kekerasan dan alternatif prosedural pasca metafisik untuk kekerasan, sumber dari undang-undang non-kekerasan dan politik non-kekerasan masih sulit dipahami. Bab 11. Kesimpulan emosional dan politik tanpa kekerasan. Pendahuluan, kita telah banyak belajar tentang kekerasan sejak Weber menulis, sehingga kami tidak harus bergantung pada mereka untuk menemukan dasar dari ketertiban.
Pengaturan dan kekerasan di abad 20. Kualitas tatanan kekerasan, kita harus menyalin dari alam. Pengamatan terhadap keteraturan astronomis yang besar tidak hanya memberi manusia modal untuk menghasilkan keteraturan hidupnya sendiri. 1919 sampai dengan 2019, sebuah alasan politik Weberian. Abad paling mematikan. Ini adalah proposisi brilian dan tidak mengherankan bahwa sampai saat ini pemahamannya tentang ketertiban dan kekerasan, legalitas dan legitimasi membayangi politik itu sendiri, bukan hanya studinya. Signifikansi dan signifikasi kekerasan yang sedang berlangsung 100 tahun ke depan dari ceramah Weber pada 28 Januari 2019 tentang politik as vocation, kepastian dari pandangan dunia filosofis yang diperebutkan di abad sebelumnya. Melampaui penyimpangan politik, proposisi Weberian tentang negara tidak memecahkan masalah peran kekerasan di dalam atau di luar politik, melainkan berusaha untuk melembagakan kekerasan dalam politik. Pencerahan emosional pasca Weberian. Mengapa pencerahan? Gagasan menunjukkan kekerasan mengembalikan kita ke akar emosi, agresi. Dengan memahami dan mengakui akar-akar itu, dan proses sosial yang mengubah agresi menjadi kekerasan. Pencerahan emosional, beberapa dekade terakhir telah menyaksikan hampir setiap cabang upaya intelektual mengembangkan peran emosi dalam semua aspek kehidupan kita. Kesimpulan, penjajaran tatanan dengan kekacauan mungkin terlihat berbeda jika kekacauan tidak menyeratkan kekerasan, tetapi lebih merupakan peluang kreatif tanpa kekerasan untuk memikirkan kembali kategorisasi dan peringkat kita sendiri, di samping ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang tertanam. Sekian dan terima kasih.